Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس ونبتنا عزكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita bermajlis di masjid ini, di markis ini, untuk meneruskan pembahasan kitab Al-Arba'in fi Madhhab Salaf yang ditulis oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah taala wa ra'ah. Pada pertemuan kita kali ini kita masuk pada bab-bab juga riwayat-riwayat yang dibawakan oleh muallif hafizahullah yang berbicara tentang prinsip ahlus sunnati wal jamaah terhadap penguasanya, terhadap pemerintahnya. Pembahasan yang sesungguhnya sering disampaikan di kalangan ahlus sunnah, sering didengar oleh ikhwanuna ahlus sunnah, sering diadakan daurah-daurah, muhadarah-muhadarah yang menjelaskan prinsip ahlus sunnah terhadap para penguasanya. Maka ikhwanatina azakumullah, sengaja pada tema saya lebih fokus pada pembahasan mewaspadai gerakan anti pemerintah, yang anti-anti, bukan yang taat-taat. Dikarenakan saya pandang pembahasan tentang masalah ini sudah sering disampaikan, terutama terkait dengan adillah, dalil-dalil Alkitab was Sunnah sahihah yang menjelaskan kepada kita tentang prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa. Namun pembahasan lebih khusus terkait dengan orang-orang yang anti pemerintah ini nampaknya jarang diangkat.
Jadi stressing saya di sini yang anti-anti bukan yang taat-taat, gitu ya. Yang taat-taat kan orang baik-baik gitu. Kalau yang anti-anti ini kan orang yang jahat juga. Baik. Kita baca bab yang disebutkan muallif rahimahullah hafizahullah taala wa ra'ah. Kita terangkan semampunya. Kemudian setelah itu secara khusus kita membahas tentang masalah gerakan-gerakan anti pemerintah. Kita lihat pada bab yang ke-17. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wujubus sam'i wa ta'ah liwulati umuril muslimin wa injaru wa zalamu. Kewajiban mendengar dan mentaati penguasa kaum muslimin, wulatul umur, pemerintah penguasa muslimin, walaupun mereka zalim dan kejam. Jaru wa zalamu maknanya sama. Jur wa zulm, kejam, bengis. Ini merupakan prinsipnya Ahlussunnah yang insyaallah difahami oleh kita semua. As-sam'u wa ta'ah. Di sini barakallahu fikum, as-sam'u wa ta'ah itu ditujukan kepada wulatul umur, penguasa yang memimpin kaum muslimin. Dan penguasa itu sendiri dipersyaratkan harus muslim. Kita mentaati penguasa muslimin yang muslim. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran di An-Nisa ayat yang ke-59. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ada kata-kata minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah SAW dan ulil amri, para penguasa dari kalangan kalian kaum muslimin. Adapun dari kalangan kufar, maka tidak ada sam'un wala ta'ah. Tidak boleh didengarkan, tidak boleh ditaati. Bahkan hukum asalnya ialah diberontak, digulingkan, dilengserkan, diganti dengan penguasa yang muslim. Dikarenakan orang-orang kafir tidak boleh dan tidak bisa menjadi penguasa muslimin. Barakallah. Kemudian dijelaskan di sini oleh muallif, ketaatan kepada penguasa muslim itu sifatnya umum. Baik penguasanya penguasa yang adil, penguasa yang saleh, ataupun penguasanya penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang bengis. Dan titik tekan sabdanya Rasulullah SAW ketika memaparkan prinsip as-sam'u wa ta'ah itu lebih dikhususkan pada penguasa yang zalim. Dikarenakan penguasa yang saleh, penguasa yang adil, seluruh masyarakat, semua kaum muslimin sepakat nurut, manut, taat. Kenapa? Adil soalnya, saleh. Lain perkara ketika penguasanya zalim, kejam, berkhianat. Itulah sisi ujian yang harus dilalui oleh semua kaum muslimin. Prinsipnya as-sam'u wa ta'ah. Naam, kita baca riwayatnya. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu dia berkata, Da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengundang kami, memanggil kami. Fabaya'nahu, lalu kami pun membaiat beliau. Kami membaiat beliau. Faqala fima akhadha alaina.
Maka beliau pun bersabda pada perkara yang beliau ambil baiat dari kami. Di antara isi baiatnya, an bay'na 'ala as-sam'i wa ta'ah. Kita membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan mentaati beliau. Fi mansyatina, pada saat-saat kita bersemangat. Wa makrahina, di saat kita nggak suka. Wa usrina, di saat kita sedang kesulitan. Wa yusrina, ketika kita sedang mengalami kelapangan kemudahan. Wa atharatin alaina, dan juga ketika terjadi atharah atas kami. Atharah itu maknanya penguasa yang tidak menunaikan hak rakyat. Begitu. Penguasa yang hanya mementingkan hak pribadi, tidak menunaikan haknya rakyat. Pengertian wa atharatin alaina, kita pun juga membaiat Rasul untuk mendengar dan mentaati penguasa, walaupun penguasa itu mementingkan hak pribadi, tidak menunaikan hak-hak rakyat, walaupun penguasanya tidak pro rakyat. Wa alla nunazi'an amra ahlahu, dan kita tidak diperkenankan untuk mencabut urusan ini dari ahlinya. Maknanya kita tidak diperbolehkan untuk memberontak penguasa tersebut, illa antarau kufran bawaha, kecuali kalau kalian melihat, menyaksikan kekufuran yang bawah, ay sarih, kekufuran yang sangat nyata, jelas, gamblang. Ya, ini tidak mungkin ditakwil-takwil lagi, jelas gamblang kufurnya. Indakum minallahi fihi burhan, di sisi kalian ada burhan, ada bukti argumentasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa anhu, dan juga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaika wa in akalu malak wa darabu dhahrak illa an yakuna ma'siyatan. Rawahu Ibnu Hibban. Katanya Rasulullah SAW, isma' wa ati', dengarkan dan taati penguasa kamu dengan fi'il amr, wajib. Fi usrika, ketika kamu kesulitan, kondisi yang sulit. Wa yusrika, kondisi yang lapang. Wa mansyatika, di saat kamu bersemangat, kamu senang. Wa makrahika, pada perkara yang kamu tidak suka, perkara yang kamu benci. Wa atharatina alaika, ketika penguasa itu tidak menunaikan hak-hak kamu sebagai rakyat. Wa in akalu malak, walaupun penguasa itu memakan hartamu, merampas hartamu, mengambil hartamu. Wa darabu dhahrak, dan walaupun penguasa itu memukul punggungmu, menganiaya kamu, illa yakuna maksiatan, kecuali kalau perkara kemaksiatan. Artinya kalau kemaksiatan tidak ada sam'un wala ta'ah, tidak boleh ditaati, tidak boleh didengarkan. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam sahihnya. Masya Allah. Padahal di sini barakallahu fikum, di situ terdapat penjelasan yang cukup panjang tentang prinsip Ahlus Sunnah terhadap penguasanya. Yang pertama ialah wujubus sam'i wa ta'ah, kewajiban untuk mendengar dan mentaati penguasa. Yang kedua, penguasa yang dimaksud ialah penguasa muslim. Penguasa yang dimaksud adalah penguasa yang muslim, walaupun penguasa itu zalim,
Di antara bentuk kezaliman yang disebutkan dalam riwayat ini ialah al-athara. Al-athara. Penguasa itu tidak pro rakyat, tidak menunaikan hak-hak rakyat. Kezaliman yang kedua ialah akalu malak, kata Rasul. Mereka makan hartamu, merampas hartamu, mengambil hartamu, membinasakan, menghancurkan hartamu. Kezaliman ketiga yang disebutkan dalam riwayat ini, wa darabu dhahrak. Mereka memukul punggungmu, menganiaya kamu, walaupun dia zalim. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, terkait dengan masalah kezaliman penguasa ini, yang juga kita diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati itu penguasa. Ialah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat yang mulia Auf ibni Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, wa shiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Penguasa kalian yang terbaik adalah penguasa yang kalian cintai mereka, mereka cintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka mendoakan kebaikan untuk kalian. Penguasa yang terjelek di kalangan kalian, penguasa kamu yang paling jelek, ialah orang-orang yang kalian benci mereka. Mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka, mereka pun juga melaknat kalian. Ini bahas yang paling terakhir ya Pak. Dikatakan sebagai syirarul a'immah, penguasa yang paling jahat, penguasa yang paling keji, penguasa yang paling kejam. Antara penguasa dengan rakyat saling laknat-laknatan. Dan menunjukkan suasana yang mengerikan ya. Satu sama lain saling melaknat, saling membenci, saling murka, saling marah. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya, qulna ya Rasulullah, afala nunafidhuhum bisayf. Kami katakan, kami tanyakan, wahai Rasulullah SAW, afala nunafidhuhum bisayf. Kenapa tidak kita habisi mereka dengan pedang-pedang kita? Untuk penguasa yang jahat ini, bolehkah kita basmi mereka, kita hancurkan mereka dengan pedang-pedang kita, kita sirnakan mereka dengan pedang-pedang kita? Qala, Rasul menyatakan, la ma aqamu fikumus salah, la ma aqamu fikumus salah. Tidak boleh selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Tidak boleh selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahuna fakrahu amalah wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Kalau kamu menyaksikan, melihat dari penguasa kalian sesuatu yang tidak kamu suka, sesuatu yang kamu benci, bencilah amalannya, tetapi jangan mencabut tangan ketaatan. Benci amalannya, tapi jangan memberontak. Rawahul Muslim. Ini menggambarkan penguasa yang baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, walaupun penguasanya itu secara status bukan merdeka, seorang budak,
Wah, budaknya itu bukan budak yang tampan, budak yang jelek, ireng. Walaupun secara fisik cacat, tetap harus mendengar dan mentaati mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, rawahu al-Bukhari. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarkan penguasa kalian, taati penguasa kalian, walaupun ditunjuk sebagai pemimpin kalian seorang budak Habasyi, seolah-olah kepalanya itu ada kismisnya. Zabib, kismis. Budak dari Habasyah lagi. Wis budak hitam kelam, kepalanya itu seolah-olah ada kismisnya. Artinya apa? Rambutnya keriting. Keritingnya bukan keriting yang bagus, keriting kayak zabib yang nggak bertautan gitu, zabib yang nggak karu-karuan, ya, biasanya wireng, ngedeng, budak seperti itu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, mujadda'ul atraf. Walaupun budak Habasyi yang hitam, yang kepalanya kayak kismis itu, mujadda'ul atraf, yang ujung-ujung badannya itu terputus. Mujadda' ay maqtu' al-atraf, itu atraful badan, seperti terputus jari-jarinya, terputus jari tangan, jari kaki, terputus hidungnya, terputus telinganya, cacat fisik. Dan Rasul mengatakan isma'u wa ati'u. Bahkan barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah alaihi salatu wasallam bakal memberitakan tentang adanya penguasa yang lebih mengerikan daripada tadi. Sayakunu umara, akan ada nanti para penguasa. Wa sayaqumu fihim rijalun, akan tampil di tengah-tengah penguasa tadi rijal, sosok-sosok pemimpin, penguasa. Yastannuna bi ghairi sunnati, mereka bersunnah bukan dengan sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku, kata Rasul. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insi, hati mereka hati setan dalam bentuk jasad manusia. Itu kira-kira penguasa yang kayak apa ya? Katanya para ulama, itu adalah sosok penguasa yang rusak seluruhnya. Yang pertama, rusak undang-undang negaranya. Undang-undang negara yang dia pimpin tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan hadiyun Nabi, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Bahasanya orang pergerakan sekarang, undang-undangnya bukan undang-undang Islam, gitu ya, bukan undang-undang Islam. Bahasa kasarnya undang-undang tauhid. Kalau bahasa para ulama dalam syarah-syarahnya, ya undang-undang bid'ah, halus ya, bid'ah dan segala macamnya. Cuma dibahasakan sekarang itu undang-undang tauhid. Rusak undang-undangnya. Dan yang kedua, rusak pemimpinnya. Sosok pemimpin yang disifati seperti itu, hatinya hati setan dalam bentuk manusia, itu menggambarkan sosok pemimpin yang sangat kejam, yang sangat bengis,
yang sangat lalim, semua kejahatan ada pada dia. Kayak setan. Yang namanya setan itu sifat kejelekan yang tiada duanya. Nah, orang dikatakan setan itu menunjukkan puncak kejelekan, puncak kejahatan. Ada kewajiban. Semuanya rusak. Tapi tetap ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk membasmi mereka, menyingkirkan mereka, tetap Rasul mengatakan tidak boleh. Tidak diperkenankan untuk memberontak mereka, tetap mendengar dan mentaati mereka sampai nampak pada kalian kekufuran yang amat sangat nyata yang kamu memiliki bukti-bukti argumentasinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang penting dia muslim. Kalau mau kita jadikan satu, kewajiban mendengar dan mentaati penguasa, penguasanya harus muslim walaupun dia zalim. Itu penguasanya tuh mungkin penguasa budak ireng gedeng dari Habasya, cacat fisik, welek, rambutnya kayak kismis, kemudian bagian tubuhnya banyak yang putus-putus, entah telinganya putus, atau hidungnya putus, atau jari tangan, jari kaki putus, atau mungkin pijak, atau semisalnya, gitu ya, cacat fisik. Sudah seperti itu undang-undangnya bukan undang-undang Islam, bahasa mereka undang-undang tauhid. Sudah seperti itu kejam, bengis, zalim, lalim, sebuah bikin bahasa apalah. Itu menggambarkan bagaimana ngerinya penguasa yang satu. Yang digambarkan dalam riwayat Muslim tadi, Auf bin Malik, mereka melaknat rakyatnya, rakyat juga demikian, melaknati penguasanya, mereka benci masyarakatnya, masyarakat benci kepada mereka. Yang dikatakan sebagai syirar lainah. Dalam kondisi yang demikian, barakallahu fikum, tetap ada kewajiban as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa kita. Itu prinsip Ahlussunnah selama dia masih muslim. Kemudian juga barakallahu fikum yang disebutkan di dalam riwayat Ubadah bin Samit ini ialah keadaan-keadaan di mana kita berkewajiban untuk mendengar dan mentaati penguasa. Disebutkan dalam riwayat tadi fi usrika wa yusrika, kemudian fi mansyatika wa makrahika, dalam semua keadaan. Artinya mentaati penguasa itu bukan tatkala penguasanya adil atau penguasanya soleh saja. Mentaati penguasa bukan tatkala kita sedang senang penguasa saja, pro pemerintah. Giliran ketika kitanya anti pemerintah, tidak taat. Tidak demikian. Dalam semua keadaan, saat kamu sulit, saat kamu susah, saat kamu muda, saat kamu lapang, semua perkara yang kamu senangi, yang kamu tidak suka, dalam semua keadaan kamu harus mentaati penguasa. Walaupun penguasa itu merampas hartamu, walaupun penguasa itu memukul punggungmu, tetap harus as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa tadi. Ini bukan sekedar teori, Evan, tapi harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahnya penguasa kita tidak seperti ini, gitu loh. Jadi alhamdulillah aman-aman saja. Bagaimana kiranya kalau seandainya la qadarullah kaum muslimin diuji dengan penguasa yang sangat kejam, penguasa yang sangat zalim, yang sangat bengis. Itu ujian besar bagi mereka untuk mendengar dan mentaati penguasa. Bagaimana kiranya, akhwan, sekedar contoh loh ya. La qadarullah, misalkan penguasa Sleman ini kok zalimnya luar biasa. Enggak dengar orangnya saya kan? Alhamdulillah. La qadarullah, kalau seandainya kejam, bengis, zalim, mengerikan, datang dengan pengawal dan pasukannya ke Wonosalam sini. Nah,
veteran sana. Dengan arogansinya, dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dengan kekuasaan yang dia miliki, dia mengusir semua orang-orang di komplek Wonosalam ini. Usir semua orang-orang yang ada di komplek veteran sana. Semuanya pergi dari sini. Semua aset kalian milik penguasa. Jangan ada satupun yang membawa harta benda yang dia miliki. Semuanya pergi hanya dengan baju yang melekat di tubuh dia saja. Itu kan namanya merampas harta. Rumahmu yang bagus itu, mobilmu yang mewah itu, perabotan-perabotan dalam rumahmu yang diberangkas itu, dan segala macam hewan-hewan yang kamu miliki, gitu ya. Yang punya kambing-kambingnya gak boleh dibawa, yang punya ayam-ayam gak boleh dibawa, yang punya madu, yang punya herbal, dan tinggalkan semuanya. Dalam kondisi yang demikian, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu lakukan? Berontak, demo, ngelawan, atau kamu mengatakan sami'na wa ata'na? Jujur. Jujur. Oh, kalau membaca riwayat gitu ya, na'am sami'na wa ata'na. Begitu langsung kondisi real di lapangan, demikian yang kamu hadapi. Wah, susah sekali untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Hanya orang-orang yang betul-betul beriman, yang betul-betul memiliki shalabatun fil manhaj, yang kokoh prinsipnya, kokoh manhajnya, maka dengan lapang dada dia mengatakan sami'na wa ata'na. Mikir, sami'na wa ata'na. Saya mau bawa mobil saya. Tidak boleh. Mobil kamu tinggal di sini. Sami'na wa ata'na. Maaf, saya mau ambil barang-barang saya, mau baju. Tidak boleh. Terus pergi dengan baju yang ada di tubuh kamu. Sami'na wa ata'na. Pergi. Masya Allah. Mungkin ya Pak? Tidak mungkin. Sekarang loh, baru saya kasih gambaran geramyangan gak real ya, berangan-angan yang gak bagus gitu ya. Kita sudah, wah mungkin Ustaz, bangun rumah kayak gini aja berapa tahun ini nyelenginya ini. Apalagi mobil saya baru ganti Ustaz, dan segala macamnya. Tapi subhanallah, terjadi di kalangan salafun salih, di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketaatan yang demikian ini. Diambil sebagian barangnya dikarenakan ada keputusan dari khalifah. Ambil sebagian barangnya, maka dia taati, dia pasrah. Diambil sebagian barangnya sambil mengatakan sam'an wa ta'ah. Setiap diambil barang yang lain, sam'an wa ta'ah. Diambil barang yang satu lagi, sam'an wa ta'ah. Padahal bukan karena kezaliman penguasa, bukan karena masyarakatnya zalim. Itu terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kalau kita membaca sejarah Umar radhiyallahu taala anhu wa arda pada masa kekhilafahannya, kita akan tahu pada masa Umar itu awal-awal Islam menggepakkan sayapnya, memperluas wilayah Islam. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengirim pasukan ke arah Bahrain untuk menaklukkan Bahrain di bawah pimpinan Al-Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu wa arda, yang kemudian setelah itu diganti oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Pada wilayah Persia, untuk penaklukan Persia, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa arda untuk ke sana. Pasukan besar dibawa ke arah Persia yang sekarang Iran.
Kemudian pasukan yang ketiga yang dikirim oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ialah menuju ke arah Syam, Romawi. Pasukan besar dikirim ke arah Syam, Romawi, menaklukkan Romawi dengan pimpinannya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, Saifun min suyufillah. Panjang ceritanya. Syahidnya pada Panglima Khalid ibn al-Walid. Kalau antum baca sejarah bagaimana kaum muslimin menaklukkan Romawi, luar biasa. Dengan pimpinan panglimanya, sahabat yang mulia Saifun min suyufillah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dipastikan ketika itu kaum muslimin tidak pernah mengalami yang namanya kekalahan. Selalu menang. Selalu merasuk semakin jauh menuju ke dalam wilayah Romawi. Menang terus. Situasi bagaimanapun menang terus. Sehingga pada waktu itu kaum muslimin yang ikut terjun dalam jihad penaklukan Romawi itu mengeluh-elukan panglima ini. Kalau orang sekarang ini mungkin membawakan yel-yel gitu ya, yel-yel yang memuliakan Khalid gitu. Tapi karena muslimin tidak begitu ya. Hanya betul-betul sangat dimuliakan, diagungkan, dielu-elukan sahabat Khalid ini. Sampai pada suatu kondisi di mana sang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah mengkhawatirkan iman mereka. Beliau khawatir nanti para mujahidin muslimin ini bergeser keimanannya. Yang mestinya dalam berjihad fisabilillah tawakalnya kepada Allah, meminta tolongnya kepada Allah. Nah gitu ya. Geser tawakal kepada Panglima Khalid. Geser ke Panglima Khalid. Itu membahayakan terjadi kerusakan iman, kerusakan tauhid, penyimpangan-penyimpangan akidah. Di saat yang sama itu merupakan tanda-tanda kekalahan muslimin. Bahaya. Maka langsung sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba mengeluarkan SK Khalifah. Isinya yang pertama ialah melengsarkan Panglima Khalid dari jabatannya. Turun. Diganti oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dapat SK, Panglima Khalid mengatakan sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'ah. Langsung turun. SK kedua dari khalifah memerintahkan supaya Khalid ibn al-Walid hartanya yang dia miliki selama ini dari hasil ghanimah. Banyak ghanimahnya apa? Kaya-kaya ketika itu. Dari ghanimah yang ada dibelah dua. Sebagian untuk kas muslimin Baitul Mal, sebagian lagi untuk dia. Tujuannya supaya betul-betul muslimin jangan tawakal kepada Panglima Khalid. Ini syahidnya itu. Dapat SK itu langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'ah. Bahkan ketika diadakan meneliti audit ya. Barakallahu fikum. Ketika diadakan yang namanya audit, diaudit harta kekayaan Khalid. Itu satu persatu ya, Pak. Satu persatu dibelah dua. Ini bagian Baitul Mal, yang ini Khalid. Dia mengatakan sam'an wa ta'ah. Terus itu semua barangnya, semua hartanya dibelah dua. Setiap kali dibelah dia mengatakan sami'na wa ta'ah. Bahkan dikisahkan dalam sejarah itu ya barakallahu fikum sampai sandalnya itu dibelah dua. Satu pasang, satu bagian untuk kas negara Baitul Mal, satunya lagi untuk Khalid. Beliau mengatakan sam'an wa ta'ah. Yang membaca sejarah itu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sam'an wa ta'ah. Tidak ada komplain,
tidak ada reaksi, penolakan, apalagi yang aneh-aneh. Tidak, mengatakan sam'an wa ta'ah. Sam'an wa ta'ah. Sampai selesai beliau mengatakan sam'an wa ta'ah. Sahabat Umar sendiri menyatakan kepada Khalid radhiyallahu anhu wa arda, ya Khalid, saya mengeluarkan SK ini bil makna ya, redaksi dari saya. Saya mengeluarkan SK ini bukan karena kami menuduh engkau, tetapi saya keluarkan SK ini karena saya khawatir kaum muslimin di dalam berjihad bertawakal kepada kami. Itu kerusakan akidah. Maka saya lakukan ini semua supaya kaum muslimin tahu bagaimana akidah yang benar, tawakalnya kepada Allah, sandarnya kepada Allah semata, bukan kepada orang lain. Dia mengatakan sam'an wa ta'ah. Barakallahu fiik. Setelah itu dikarenakan diganti panglimanya menjadi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu warḍah. Panglima Khalid, mantan panglima Khalid. Nah kemudian mutung. Oh, jihad kok kono. Wis ora mikir jihad. Mulai wae di omah. Ngene ya. Enggak, maju ke depan. Yang tadi maju ke depan sebagai panglima, sekarang maju ke depan sebagai prajurit. Tetap enggak ada masalah. Zaman apa? Masya Allah. Itu contoh salaf yang betul-betul meresapi, menjiwai, menghayati prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Maka sekali lagi bukan semata-mata teori, ya, tapi ini merupakan prinsip yang harus diterapkan. Sam'an wa ta'ah. Kemudian barakallahu fikum yang disebutkan dalam riwayat ini pula, mentaati penguasa itu dalam semua hal. Hanya satu yang dikecualikan, illa ayyakuna maksiyatan, kecuali kalau itu perkara maksiyah. Ditegaskan lagi dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma habba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin." Fa'idha umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib atas seorang muslim mendengar dan mentaati penguasanya pada perkara yang dia suka atau perkara yang dia benci, kecuali kalau diperintahkan dengan kemaksiatan. Bila diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak mendengar dan mentaati perintah itu saja. Barakallahu. Jelas. Semua perintah penguasa itu ditaati kecuali yang berbau maksiat. Perintah penguasa itu barakallahu fikum bisa kita klasifikasi menjadi beberapa poin. Itu disebutkan oleh Syekh Al-'Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan faedah yang dibawakan oleh Syekh Khalid Al-Batini hafizahullah taala wa ra'ah ketika daurah yang beberapa ya Pak terkait dengan masalah ini. Yang pertama, ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang diwajibkan oleh agama. Ini perkara-perkara yang wajib secara syar'i, yang dihukumi wajib dalam agama. Maka ini barakallahu fikum wajib dikerjakan oleh masyarakat muslim. Pertama, karena wajib secara syariat. Yang kedua, wajib karena perintah penguasa. Paham ya? Penguasa memberikan SK wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan, wajib zakat bagi yang sudah terkena kewajiban zakat, wajib haji bagi mereka yang sudah mampu, wajib syar'an, dan wajib pula dikarenakan mentaati penguasa. Yang kedua ialah perintah penguasa
pada perkara-perkara yang dihukumi sunnah dalam syariat. Secara syar'i itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi penguasa kita memerintahkan umat, memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakannya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaati penguasanya, mengerjakan hal tersebut. Wajib bukan secara syar'i, tapi wajib karena kewajiban mentaati penguasa. SK pemerintah Kabupaten Sleman, misalkan begitu, tujukan kepada segenap warga desa Wonosalam. Itu desa ya? Oh, dusun. Oh, ini mana? Dusun Wonosalam. Seluruh anggota warga dusun Wonosalam yang punya kemampuan wajib untuk mengeluarkan infak dan sedekah fisabilillah, mau dialokasikan kepada yang kena banjir lah, yang kena lahar dingin, yang kena longsor dan segala macamnya itu. Datang langsung itu pemerintah mendata yang di Wonosalamin. Infak fisabilillah. Infak wasodaqah hukumnya sunnah, tapi pihak pemerintah mengeluarkan SK memerintahkan kaum muslimin untuk berinfak, bersedekah bagi satu warga untuk membantu warga yang lain. Maka wajib bagi warga itu yang ditunjuk tadi untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Wajib dikarenakan kewajiban mentaati penguasa. Yang ketiga, perkara-perkara yang mubah dalam syariat. Perkara-perkara yang mubah dalam syariat yang di situ ada kemaslahatan umum. Perhatikan sini, perkara-perkara yang mubah secara syariat yang di situ ada kemaslahatan umum, maka wajib pula bagi kaum muslimin untuk mentaati penguasanya dalam perkara tadi. Secara syar'i mubah, padanya ada kemaslahatan umum, tapi pihak penguasa, pihak pemerintah memerintahkannya, mewajibkannya, mengharuskannya. Maka wajib pula bagi masyarakat muslimin untuk mentaati penguasa dalam perkara mubah tadi, yang padanya ada perkara, yang padanya ada kemaslahatan umum untuk mereka semua. Sama notoah. Nah, ya masalah umum banyak. Seperti ya Allah, bantu saya bikin contoh. Kerja bakti. Untuk apa ini? Bersih dusun. Masya Allah. Gitu ya. Para kelas itu. Silakan SK Pak Dusun. Namanya apa sih? Kadus. Kepala Dusun. Semua warga dusun Wonosalam kerja bakti untuk membersihkan desa biar bersih. Langsung kerja bakti. Yang uzur nyampaikan uzur. Tapi jangan pura-pura uzur. Kalau itu. Yang maslahat umum seperti rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau dan segala macamnya itu semuanya maslahat umum. Para pasti wajib bagi masyarakat muslimin untuk mentaati penguasanya dalam perkara-perkara tadi. Itu fatwa para ulama, dan secara khusus terkait dengan contoh yang saya bawakan, itu fatwa resmi dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahkan ada kitab khusus dalam masalah ini. Barakallah. Ada itu kewajiban. Kalau kemudian penguasa ini memerintahkan masyarakatnya pada perkara 3 poin di atas, terutama perkara yang terakhir, kemudian ada masyarakatnya yang menolak, tidak mau taat, tidak mau patuh, maka dia berarti telah terjatuh pada pelanggaran prinsip ini.
berarti dia telah terjatuh pada tindakan anti pemerintah. Bahasa Arabnya khurujun alal hakim, bentuk pemberontakan penguasa. Lu kan gitu kok masuk pemberontakan. Pemberontakan penguasa itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Barakallahu fiik. Ya, dan dibahasakan Rasul alaihi salatu wasallam shibron, jengkal kecil, pemberontak. Ini akibat. Jangan salah ya. Tidak boleh. Barakallahu fiik. Maka dalam perkara seperti ini, fanatina azakumullah, ahlu sunnati wal jamaah mestinya sebagai pihak yang terdepan dalam mentaati penguasanya, dalam mentaati pemerintahnya. Kan ahlu sunnah yang punya prinsip ini, mereka yang mengkaji prinsip ini, yang memahami, yang mengilmui, yang membaca nasul kitab sunnah, keterangan para salaful ummah tentang prinsip ini. Duluan ahlu sunnah itu. Jangan terbalik gitu. Jangan kemudian dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah di tengah-tengah masyarakat diadakan kerja bakti paling molor, atau paling tidak pernah mau diadakan kerja bakti. Mananya ikhwan-ikhwan ahlu sunnah, kok sepi-sepi aja. Biasanya kalau ada kajian rame, masjid full ya, sekarang ini kerja bakti kok orang-orang bibi. Barakallahu fikum. Nggak demikian ya. Antum harus menampilkan sebagai qudwatun hasanah, contoh yang baik di kalangan masyarakat. Barakallahu fikum. Nah, berkendara juga yang sopan. Begitu ya. Hijau, hijau, maju. Merah, berhenti. Berhenti. Sam'an wa ta'ah. Barakallahu fikum. Niatkan untuk mentaati penguasa, pahala besar. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda keimanan. Barakallahu fikum. Pemerintah menyatakan bagi yang berkendara roda 4 harus menggunakan sabuk keamanan, klik atau tilang. Klik, bismillah. Klik. Sam'an wa ta'ah. Pahala ya, ikhlas. Prinsip itu. Nah, gitu ya. Yang menggunakan sepeda motor, yang motor roda 2 dengan helm standar, beliau standar, pakai standar, sam'an wa ta'ah, pahala lagi. SK terbaru, peraturan terbaru, yang bermotor harus menyalakan lampu utama di siang hari, nyalakan, bismillah, sam'an wa ta'ah, barakallahu fikum. Pahala itu. Pahala itu ya Pak. Jangan nyala ada yang ngomentari, Mas, panas kok ngene kok lampune dijerai ngono ya. Jangan gubris. Kamu katakan sam'an wa ta'ah. Agar ya. Sami'na wa ta'na. Pahala ya Pak. Sami'na wa ta'ah. Penting ya. Apalagi dalam perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Maka harus ada ketaatan dan kepatuhan kepada pihak penguasa. Allahul musta'an. Baik, kemudian perkara berikutnya yang disebutkan dalam riwayat ini ialah sabdanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa alla nunazi'al amra ahla. Ini yang menjadi pembahasan inti kita sekarang. Wa alla nunazi'al amra ahla, tidak diperbolehkan untuk memberontak penguasa. Tidak diperbolehkan untuk memberontak penguasa. Kait dengan masalah ini, al-muallif hafizahullah taala wa ra'ah membawakannya pada bab yang ke-18 yang setelahnya. Ini sekarang pembahasan intinya, gerakan anti pemerintah. Qala al-muallif hafizahullah taala wa ra'ah, uqubatul baghi ala wali al-amr al-muslim, hukuman al-baghi bagi orang yang bughat, yang memberontak, waliul amr muslim, penguasa yang muslim. Tamam.
anti pemerintah atau gerakan anti pemerintah atau orang-orang yang terjun dalam gerakan anti pemerintah disebut dengan bughat. Dan juga diistilahkan oleh sebagian ulama kita dengan sebutan khuruj alal hukam. Orang yang namanya khawarij terjatuh dalam pemahaman khawarij, bughat yang memberontak dan anti penguasa, anti pemerintah. Apa hukumannya? Kita baca. An Arfajah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Arfajah radhiyallahu taala anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man atakum, siapa saja yang datang kepada kalian wahai kaum muslimin, wa amrukum jami'un ala rajulin wahid, dalam keadaan urusan kalian itu sudah satu, jami' sudah bersatu pada satu orang pemimpin. Yuridu ayyashqa asakum, orang tadi hendak membelah. Asa makna asalnya tongkat, maksudnya barisan. Dia hendak membelah barisan kalian. Au yufarriqa jama'atakum, atau hendak memecah belah persatuan jamaah kalian. Faqtuluh, maka bunuh dia. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Baik. Riwayat ini barakallahu fikum, yang pertama menunjukkan kepada kita haramnya pemberontakan penguasa. Hurmatul khuruj alal hukam, haramnya memberontak penguasa. Saya bacakan terlebih dahulu riwayat yang lain yang menerangkan kepada kita tentang haramnya pemberontakan, baru kemudian dibahas hukuman pemberontak. Terkait dengan haramnya pemberontakan disebutkan dalam cukup banyak riwayat, seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tafaqun alaih. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih, barang siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya, maka hendaklah dia sabar. Belum mengatakan setelah itu, fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultani shibra famata alaih illa mata mitatan jahiliyah. Sebab kata Rasul, tidak ada seorang pun dari manusia ini, tidak ada seorang pun dari masyarakat yang memberontak penguasa satu jengkal saja lalu dia mati, melainkan dia mati seperti matinya jahiliyah. Seperti mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu mati di atas dosa besar, sebagaimana jahiliyah yang tidak punya penguasa, yang senang memberontak penguasa. Apa kata Rasul? Shibron. Ada orang yang memberontak penguasa satu jengkal saja, maka dihukumi mati jahiliyah. Tak jengkal ya Pak. Itu ancaman. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu, barang siapa yang mencabut tangan ketaatan alias memberontak, barang siapa yang memberontak penguasanya, maka dia akan berjumpa dengan Allah di yaumul qiyamah nanti dalam keadaan tidak punya hujjah, tidak punya argumentasi. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Rawahu Muslim. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan baiat kepada penguasa, maka dia mati jahiliyah. Rawahu Muslim. Disebutkan dalam lafaz yang lain,
wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia memberontak jamaah penguasa, itu maknanya betul. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia memberontak jamaah penguasa, maka dia matinya seperti mati jahiliyah. Masya Allah. Tegas ancaman yang disebutkan dalam riwayat ini oleh Rasulullah SAW, larangan memberontak. Yang kedua yang dibahas dalam riwayat ini, ikhwan, pemberontakan kepada penguasa itu ragamnya banyak. Mau dibahasakan sesuai dengan tema kita, gerakan anti pemerintah itu bentuknya banyak. Gitu ya. Yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang tadi kita baca, lafaznya umum, man khala'a yadan min ta'ah, man mata wa huwa mufariqun lil jamaah, umum. Juga hadis Ibnu Abbas, laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibra, umum. Meliputi semua bentuk pemberontakan, meliputi semua gerakan anti pemerintah. Pada hadis yang tadi kita baca pada bab yang ke-18, hadisnya Arfajah, ini pemberontakan khusus, namanya pemberontakan fisik. Nah, seseorang yang datang kepada kalian sudah bersatu para penguasa, ingin membelah barisan kalian, mencerai-beraikan barisan kalian, maka bunuh dia. Itu pemberontakan fisik. Ringkasnya, barakallahu fikum, gerakan anti pemerintah itu ada dua macam. Secara global ada dua macam. Yang pertama ialah gerakan anti pemerintah dengan fisik. Gerakan anti pemerintah dengan fisik. Dan yang kedua ialah gerakan anti pemerintah non fisik. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wara'ah. Tatkala beliau ditanya, halil khuruju alal a'immati yakunu bis-sayfi faqat am yadkhulu fi dhalika at-ta'nu fihim wa tahribun nasi ala munabadhatihim wa tadahhur biddahum. Pertanyaannya, apakah memberontak penguasa, gerakan anti pemerintah itu hanya dengan pedang saja, ataukah masuk dalam kategori itu mencela mereka, memprovokasi massa untuk menyingkirkan mereka, atau demonstrasi anti pemerintah juga masuk? Al-jawab, belum mengatakan zakarna hadza lakum, kita sudah sebutkan ini semua pada kalian pada pembahasan sebelumnya, kata beliau. Qulna, kami katakan sebelumnya, al-khuruju 'alal a'immati yakunu bis-sayf wa hadza ashaddul khuruj. Pemberontakan penguasa, gerakan anti pemerintah terjadi dengan pedang, dengan fisik, dan itu yang paling parah. Wa yakunu bil kalam, tapi juga terjadi dengan ucapan non fisik. Bisabbihim, dalam bentuk mencela mereka, wasyatmihim, mencaci maki mereka, wal kalam fihim fil majalisi wa 'alal manabir, menghujat mereka, membongkar aib mereka di majlis-majlis umum, di mimbar-mimbar umum. Hadza yuhayyijun nas, tindakan itu bisa memprovokasi masyarakat, wa yahuthuhum 'alal khuruj 'ala waliyil amr, dan bisa menyulut amarah mereka sehingga memberontak penguasa mereka. Wa yanqusu
qadral wulati indahum, dan bisa menurunkan wibawa penguasa di mata masyarakat. Fal kalamu khuruj, maka ucapan-ucapan seperti itu pun juga dinyatakan pemberontakan. Fatwa dari Syekh Shalih Fauzan ini barakallahu fikum tegas, menunjukkan bahwasanya gerakan anti pemerintah itu tidak semata-mata dengan pedang, tetapi umum, meliputi semua gerakan, semua tindakan, semua aktivitas yang berbau anti pemerintah. Insya Allah kita bahas pada beberapa. Ini saya dari dulu kan tadi mengingatkan ini. Jam 12 kurang 10 menit. Barakallahu fikum. Kita sekarang dulu. Insya Allah kita bahas inti masalah. Akan saya bawakan nanti bagaimana bentuk-bentuk gerakan anti pemerintah yang dikecam dalam Islam, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hafizakumullah.